Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Revise. Oke, jadi di video kali ini gua bakal bahas scan majalah terbaru dari Ultraman Decker. Sorry guys, gua agak telat bahasnya. Soalnya ya gua nunggu yang HD-nya guys, supaya kita ya pas bahas-bahas yang nggak sipit-sipitin mata lah ya. Dan untuk scan majalah ini ada sekitar 4 halaman. Ya lumayan banyak sih ya, yang dimana ini bisa banget jadi bahan diskusi kalian di kolom komentar. Dan juga kita bakal berteori dan berspekulasi buat scan majalah terbaru dari Decker ini, karena lumayan menarik guys. Oke, jadi tanpa sat lagi langsung aja simak videonya. Oke, jadi buat pembahasan kali ini gua nggak bakal cuman bahas scan majalah terbaru aja, tapi juga ada info-info baru buat episode Ultraman Decker yang kedepannya. Jadi kalian simak terus videonya ya. Oke, dari scan majalah yang pertama, di sini kita diperlihatkan banyak banget kaiju yang akan muncul di series Decker ini. Yang pertama di sini ada Telesdon. Oke, untuk Telesdon ini terakhir muncul ya kalau nggak salah di series Ultraman Z ya, kalau nggak salah. Ya kalau salah koreksi aja. Dan juga di saat kemunculan Telesdon, Decker atau Karate ini bakalan memunculkan kaiju Dimension Card lagi, tapi bukan B-Class, yaitu Agira. Oke, ini patut ditunggu ya. Cuman ya dapat kartunya ya membagongkan ya. Ya jadi kita tinggal tunggu aja debut dari si Windam. Kan si Miklas sama si Agira udah, ya tinggal Windam aja lagi. Tinggal kita tunggu aja. Selain Telesdon dan Agira, di sini kita juga diperlihatkan Decker yang melawan Pagus dan juga Gudon. Buat si Pagus ini baru aja muncul kemarin, yaitu di Ultraman Trigger episode Z. Kalau buat Gudon ini terakhir muncul ya, gue lupa sih ya. Dan yang menariknya di sini Decker ini akan melawan Pagus dan Gudon di dalam gua. Bisa kalian lihat di atasnya itu. Gue penasaran sih ya, jarang-jarang ada Ultraman yang gelutnya di goa. Menarik sih ya. Selain itu ada juga si Miklas yang melawan Eleking. Nah, untuk si Eleking ini udah cukup lama ya nggak muncul. Kalau nggak salah terakhir di Ultraman Kid deh, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Dan juga katanya kostumnya Eleking di sini adalah kostum baru. Katanya ya, katanya. Cuman ya gue lihat di sini kayaknya emang bener deh kostum baru ya. Soalnya ya kayak bersih dan kinclong gitu. Di gambar yang terakhir ada team up Decker dan Miklas. Dilihat sih ini kayaknya ngelawan Eleking sih ya. Terlihat dari tempatnya sama. Oke, di scan majalah yang kedua, ini kayak cover majalahnya gitu ya. Cuman ya yang gua bahas duluan aja yang kayak gitu tadi, karena banyak surprise-nya di scan majalah ini guys. Jadi di sini kita diperlihatkan Ultraman Trigger dan Decker yang lagi close and pose. Dari sini jelas kita bakalan ngelihat team up antara dua Ultraman ini. Jelas ini yang paling tunggu-tunggu sih ya. Dan di atas juga diperlihatkan Megalozoa. Cuma di sini bukan Megalozoa yang biasa, yaitu ini adalah Spia Megalozoa. Perbedaannya di mana bang? Oke, akan gua bahas perbedaannya. Sebenarnya sih buat perbedaannya ya nggak banyak banget sih ya. Dimana di sini di bagian bawah lah ya bisa dibilang ada kayak bagian yang lancip-lancip itu dengan corak spia. Dan di bagian samping tubuhnya di situ juga ada corak spianya. Ya untuk sementara yang gue lihat cuman itu aja sih perbedaannya ya. Cuman ya karena ini cuman di scan majalah, dan pastinya kita belum bisa lihat lebih detail apa aja perbedaan Megalozoa dan Spia Megalozoa ini. Jadi ya kita tunggu aja nanti. Oke, kita bakal lanjut ke scan majalah yang ketiga. Oke, di scan kali ini pastinya ada surprise-nya nih ya. Yang pertama itu kembalinya si Carmilla. Dengan kembalinya si Carmilla ini pastinya bisa banget buat kalian diskusi di kolom komentar tentang ini. Karena masih jadi perdebatan bagaimana si Carmilla ini bisa kembali lagi. Kan seperti yang kalian tahu, Carmilla itu sudah mati di episode terakhir Ultraman Trigger. Tapi kok di series Decker bisa balik lagi? Jadi kalau teori dan spekulasi dari gua, ini bisa jadi ulah spia. Ya emang semua orang berteorinya ya gak jauh-jauh dari spia guys. Karena siapa lagi dalangnya kalau bukan spia? Masa Tartarus? Jadi teori gue tadi ngambil dari spia ya. Jadi spia ini mungkin bukan mengambil sisa-sisa tubuh dari Carmilla ini. Kan gak ada sisanya ya. Soalnya ya langsung hilang jadi serpihan aja ya kan. Jadi spia ini bisa aja meniru wujud dari si Carmilla ini. Tapi ya yang gue pertanyakan, kalau emang bener ini spia yang meniru wujud dari si Carmilla, tujuannya itu buat apa? Ya kita lihat aja nanti. Jadi ya silakan aja kalian berteori tentang kembalinya si Carmilla ini. Kalau emang spia yang niru wujudnya si Carmilla di sini, yang gua lihat nggak ada perubahannya sama sekali sih ya. Biasanya kalau spia lagi merasuki dan sebagainya, pasti ada unsur-unsur spianya ya kan, kayak corak-corak spia ya kan. Cuma di sini yang gue lihat sih nggak ada ya. Ya jadi seakan-akan si Pia ini meniru wujud si Carmilla itu ya seutuh-utuhnya, sampai nggak ada yang beda lah ya bisa dibilang.
Cuman ya yang pastinya kita lihat aja nanti. Selain itu di samping juga ada Carmilla dengan wujud human size-nya bertemu dengan seseorang. Gua kira itu si Karata sama Ichika loh ya. Tapi ternyata setelah dilihat dengan mata singa dari bagian tubuh dan potongan rambut itu kayak si Kengo dan juga si Yuna. Terlihat ya kalau rambutnya si Ichika kan itu kan kayak coklat-coklat gitu ya. Dan juga Ichika itu rambutnya itu kan kayak melengkung gitu ya. Jadi ini bisa dipastikan kalau ini adalah babang Sumairo dan waifu sejuta umat yang comeback. Karena di bawahnya juga semakin memperkuat kalau Yuna bakal balik. Karena di sana ada gambar semua anggota God Select plus anggota God Select yang lama, yaitu Kengo dan juga Yuna. Mereka berdua juga pakai seragam God Select yang lama. Cuman gua bingungnya si Akito mana woi? Kok cuma si Kengo sama Yuna aja? Karena ini juga nih ya menimbulkan perdebatan. Kengo sama Yuna udah nikah kah? Real guys, membagongkan. Kalau emang Kengo sama Yuna udah nikah, kalau emang bener gue sih gak mempermasalahkan banget sih ya. Siapa tahu kalau emang beneran udah nikah, udah punya anak woi. Seketika kita jadi sad boy woi. Di scan majalah yang terakhir, asli weh baru 3 scan yang dibahas udah panjang lebar weh. Gak tau lah ini durasinya seberapa panjangnya ya. Yang penting kita bahas tuntas di sini. Oke, jadi di scan majalah ini kita diperlihatkan dengan Ultraman Decker dan Trigger yang melawan Spia Megalozoa. Ini juga salah satu yang paling dinantikan oleh para fans. Di sini juga terlihat mereka udah kewalahan ngelawan si Spia Megalozoa ini. Itu udah tinung-tinung loh ya. Mereka aja yang team up kewalahan weh, apalagi cuma sendiri. Tapi kalau dapat power up sih beda cerita. Di sini juga terlihat kalau mereka juga sempat gonta-ganti farm buat lawan si Megalozoa ini. Ada si Trigger yang menggunakan power type dan Decker yang menggunakan strong type. Selain itu di bawahnya terlihat kalau Ultraman Tiger dengan power type-nya menggunakan Ultra Dueling Sword. Patut ditunggu guys. Oke, ya itu dia buat pembahasan skin majalah terbaru buat si Ultraman Decker. Gimana menurut kalian? Asli weh bahas skin majalah aja udah panjang, gimana yang lainnya? Karena juga di skin majalah yang baru ini kita bisa banget bikin teori-teori yang menarik. Jadi kita bakal lanjut ke episode-episode dari Ultraman Decker yang udah akan datang. Di episode yang keempat yang akan tayang besok, ini gue syutingnya hari Jumat ya. Jadi di sini tulis kalau di sini selain Monsaga yang akan debut di episode minggu depan, katanya juga di episode 4 akan menjadi debut dari Alien Shapley dan juga Bemular. Katanya ini pertempuran VR. Wah, menarik nih ya. Katanya juga di episode ini menjadi penghormatan buat episode 3 dari Ultraman Dyna. Menarik guys. Jadi langsung aja kita nonton besok. Di episode yang kelima yang akan tayang minggu depan. Jadi di sini katanya Kaiju yang akan muncul adalah Eleking dan Noiseler. Untuk Eleking tadi udah diperlihatkan di scan majalah tadi. Cuman buat si Noiseler belum ditunjukkan di scan majalah tadi. Tapi ya kita lihat aja nanti. Dan juga di episode 5 ini akan debut dari Ultraman Deka Miracle Type. Oke, patut ditunggu banget nih ya. Debut dari Ultraman Deka Miracle Type ini. Di episode yang selanjutnya, ini membagongkan banget sih ya. Kenapa? Karena katanya di sini habis tayang episode 5, minggu depannya langsung episode recap. Nggak tahu lah tuh gue bahas apa enggak ya. Kalau ada menarik sih ya bakal gue bahas dikit-dikit lah ya. Cuman kalau kayak beban channel ya begitulah. Episode recap itu seru guys. Di episode yang ke-6, di episode ini akan menjadi debut dari Telasdon dan juga Agira. Ini juga udah diperlihatkan di scan majalah tadi. Di episode yang ke-7, oke, jadi di episode ini akan menjadi salah satu episode yang paling dinantikan para fans pastinya ya. Karena di sini ditulis kalau Spia Megalozoa dan Carmilla dengan Spia bodinya akan debut di episode ke-7 ini. Paling ditunggu ini ya. Di sini juga ditulis kalau anggota God Select yang lama lah yang menghancurkan kubah Spia. Gua kira yang bakal ngehancurin si Trigger loh ya. Sambil pakai kosennya. Tahu-taunya God Select yang lama weh. Tapi ya yang pastinya kita lihat aja nanti. Dan yang menariknya lagi, kan seperti yang kalian tahu, Megalozoa itu perubahan Carmilla habis nyentuh Eternity Core. Cuman di sini ditulis katanya kalau Spia Megalozoa dan Carmilla dengan Spia bodinya akan menjadi entitas yang berbeda. Ini juga masuk akal, kenapa? Kan Spia itu banyak
Jadi kita bakal ubah jadi Spia A dan Spia B. Jadi untuk Spia A itu menempelkan dirinya ke puing-puing Megalozoa dan jadi Spia Megalozoa. Dan Spia B dia akan meniru wujud dari Carmilla. Jadi istilahnya Spia Carmilla lah ya. Gimana? Kalian paham nggak? Paham lah ya. Oke, kita bakal lanjut ke episode yang ke-8 sekaligus yang terakhir buat pembahasan kali ini. Di sini musuh yang akan debut masih si Spia Megalozoa dan juga Spia Carmilla. Jadi crossover antara Decker dan Trigger ini akan terjadi 2 episode ya. Ya kayak Ultraman yang biasanya lah. Dan juga di sini tulis kalau di episode 8 nanti Trigger atau Kengo akan memberikan Ultra Dueling Sword ke Decker untuk mengalahkan Spia Megalozoa. Oke guys, cuman segitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Gimana menurut kalian? Ini pembahasannya lumayan panjang loh ya. Gue bahasnya panjang lebar wey. Jadi ini juga ngaruh ke durasi. Mungkin 10 menitan lebih nih ya, mungkin. Pokoknya ini yang paling ditunggu banget. Apalagi comebacknya Ultraman Trigger. Jelas itu yang paling ditunggu-tunggu sih ya. Seakan-akan gue mau time travel wey. By the way, buat pembahasan Ultraman Decker episode 4 akan menyusul ya. Kalian tinggal tunggu aja. Oke guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Ray Revise. Kalau kalian nggak subscribe, gue lemparin sebelah ke rumah kalian ya. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request, silahkan ditulis di kolom komentar atau DM gue di Instagram. Oke guys, see you next again in Decker World. Bye bye.